Di episode kali ini, Paman Gauri datang ke rumahnya. Pamannya lalu berkata bahwa dia datang ke sini untuk membicarakan hal yang sangat penting. Gauri sedikit terkejut dan dia bertanya apa yang ingin Paman bicarakan. Paman Gauri kemudian menceritakan bagaimana dia sangat menyayangi Gauri seperti putrinya sendiri. Tetapi sekarang dia tidak bisa menahan semuanya untuk tidak mengatakannya kepada Gauri. Paman Gauri akhirnya bercerita bahwa sebenarnya yang telah membiayai semua biaya pendidikan hingga hidup Gauri selama ini adalah Byron. Gauri dan orang tuanya sangat terkejut. Paman Gauri kemudian menceritakan bagaimana saat peristiwa pernikahannya bersama Jagdish dibatalkan. Ternyata Byron mendatanginya untuk meminta bantuan agar melakukan semua itu. Byron melakukan itu semua karena dia tidak tega melihat Gauri yang saat itu tidak ingin menikah karena ingin melanjutkan sekolahnya. Gauri juga mulai mengingat hal itu. Paman Gauri berkata bahwa saja itulah Byron yang telah mengirimkan sejumlah uang setiap bulannya untuk Gauri. Byron berharap Gauri bisa menjadi wanita yang sukses. Gauri benar-benar sedih dan seakan-akan tidak percaya apa yang dia dengar. Paman Gauri kemudian berkata bahwa sekarang apa yang telah Gauri lakukan pada keluarganya. Paman Gauri sangat kecewa ketika dia mengetahui bahwa Gauri telah menikah dengan Jagdish. Pamannya berkata bahwa dia benar-benar malu atas sikap Gauri itu. Bagaimana bisa Gauri memutuskan untuk menikahi pria yang sudah memiliki istri? Setelah memberitahu semua kepada Gauri, pamannya kemudian pergi dari sana. Sementara Gauri hanya bisa menangis. Keesokan harinya, Gauri sudah ada di bis untuk ke Jaitsar dan akan menemui Byron. Gauri terus memikirkan bagaimana kata-kata semua orang yang telah menyalahkannya. Dia berpikir apakah tindakannya bersama Jagdish itu adalah kesalahan. Sementara itu, di rumah Anandi sedang berdiskusi dengan para ketua desa dan mantan kepala desa. Mereka semua memuji kerja Anandi sejak menjadi kepala desa. Mereka benar-benar bangga terhadap Anandi. Setelah itu, Anandi dan semua warga kemudian menghadiri sebuah upacara pembukaan sekolah. Sementara Gauri masih belum sampai dan dia terus memikirkan bagaimana kata-kata semua orang yang telah menghinanya. Saat bis yang ditumpangi Gauri akan sampai di Jaitsar, tiba-tiba semua penumpang meminta turun. Mereka kemudian berkata bahwa mereka harus melihat peresmian sekolah baru di desa mereka. Ketua desa mulai memuji Anandi selama dia menjabat sebagai kepala desa. Gauri yang masih di dalam bis terkejut mendengar nama Anandi. Gauri melihat bagaimana semua warga bertepuk tangan untuk Anandi. Gauri sangat kesal dan dia merasa cemburu atas pencapaian yang telah dicapai oleh Anandi. Sementara itu, di rumah semua orang sedang memberikan persembahan. Semua orang kemudian terkejut melihat Gauri datang. Mereka segera duduk dan menghindari Gauri. Gauri kemudian menghampiri mereka dan dia berkata bagaimana pamannya telah menceritakan kebaikan Byron kepadanya. Gauri sangat berterima kasih dan memuji kebaikan Byron terhadapnya. Dan dia berkata bahwa dia akan tetap terus berhutang budi pada Byron. Dia kemudian ingin menyentuh kaki Byron, tetapi Byron menghentikannya. Gauri sangat kesal dan dia mulai menunjukkan kemarahannya. Gauri berkata, apakah kau pikir adalah malaikat penyelamatku? Kau harus ingat bagaimana kau telah menghancurkan hidupku dan itu belum seberapa dengan apa yang harus kau bayarkan untukku. Kau masih berhutang banyak kepadaku. Apakah kalian semua mengira dengan uang itu kalian bisa menerima maaf dariku? Sumitra lalu marah dan dia meminta Gauri untuk berhenti berteriak. Gauri kemudian berkata kepada Sumitra, apakah yang dia katakan itu salah? Gauri berteriak pada mereka bahwa mereka adalah pembohong. Anandi kemudian datang dan dia berteriak kepada Gauri untuk berhenti berbicara. Anandi kemudian mengatakan, cukup Gauri, kau pikir keluarga ini lemah dan hanya bisa mendengarkanmu. Itu semua tidak benar. Keluarga ini diam karena mereka semua memiliki rasa hormat. Bagaimana mungkin kau meminta pertanggungjawaban pada orang yang telah membantumu? Gauri kemudian mulai mengejek Anandi dengan sebutan kepala desa dan meminta Anandi untuk memberitahukan semua warga desanya tentang apa yang dia katakan. Sumitra lalu berkata kepada Gauri, bagaimana pernikahannya bersama Jagdish tidak akan bertahan lama, apalagi dengan sikap Gauri yang seperti ini. Meskipun Jagdish telah diusir dari keluarga ini, tetapi dia yakin bahwa Jagdish masih merindukan keluarganya. Jagdish hanya tersesat sekarang dan dia yakin bahwa Jagdish akan kembali pada keluarga mereka. Gauri sangat marah.
dan dia berkata bahwa Jagdish tidak akan pernah kembali lagi ke rumah ini. Jagdish juga tidak akan pernah meninggalkannya. Sumitra kemudian menantang Gauri dan berkata, dia akan melihatnya nanti. Kita akan segera tahu mana yang benar. Apakah keyakinan seorang ibu atau keyakinan seorang istri? Semua keluarga benar-benar terkejut melihat sikap kasar Gauri. Setelah puas menghina semua orang, Gauri kemudian pergi dari rumah itu. Bairon kemudian segera mengambil teleponnya untuk menelpon Jagdish. Anandi kemudian menghentikannya dan berkata bahwa mereka tidak perlu memberitahukan Jagdish tentang semua ini. Jagdish hanya akan marah jika kita memberitahu semua keburukannya. Itu juga tidak akan mengubah hubungan cinta Jagdish dan Gauri. Bairon dan Sumitra akhirnya mengerti dan setuju dengan perkataannya Anandi. Di dalam perjalanan, Gauri masih dibayang-bayangi kata-kata Sumitra dan Anandi. Dia kemudian memeriksa teleponnya dan melihat panggilan tak terjawab dari Jagdish. Gauri kemudian berkata pada dirinya bahwa cintanya pada Jagdish itu adalah nyata. Dia akan membuktikan cinta mereka pada semua orang. Dia tidak akan pernah membiarkan Jagdish kembali kepada keluarganya ataupun pada Anandi. Sementara itu, Sukna menelpon Jagdish dan Jagdish sangat terharu melihat Sukna menelponnya. Sukna kemudian memberitahu tentang perkembangan paru kepada Jagdish. Jagdish sangat senang mendengarnya. Sukna kemudian berkata terima kasih pada Jagdish karena CD yang diberikan padanya tentang terapi untuk paru berhasil membuat perubahan pada paru. Mereka kemudian mengakhiri panggilan. Gauri kemudian pulang ke rumah dan Jagdish dengan bahagianya memberitahu Gauri tentang paru. Tetapi Gauri malah marah dan berkata bahwa Jagdish hanya memikirkan keluarganya. Dia tidak pernah memikirkannya. Gauri berkata bahwa dia baru pulang dan dia sangat lelah. Tetapi Jagdish tidak memberinya segelas minum. Jagdish kemudian pergi menghindarinya. Tiba-tiba Gauri mengingat tantangan Sumitra dan dia kemudian pergi menemui Jagdish. Gauri kemudian memeluk Jagdish dan dia meminta maaf karena telah membuat Jagdish kesal. Gauri berkata kepada Jagdish bahwa dia sangat lelah dari perjalanan yang begitu panjang, tetapi sekarang dia akan mendengarkannya. Jagdish akhirnya memberitahu Gauri kabar baik dari kakaknya. Gauri berkata bahwa dia sangat senang mendengar itu. Dia juga ingin mengatakan selamat pada kakaknya, tetapi itu tidak mungkin. Mereka belum bisa menerimanya. Jagdish kemudian berkata kepada Gauri untuk bersabar karena semua orang akan segera menerimanya. Untuk mengetahui kisah selengkapnya, saksikan serial Balika Fado setiap hari jam 14.30 waktu Indonesia Barat di ANTV. Dan bagi Anda yang baru bergabung menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen agar channel ini bisa memberikan informasi banyak di seputar serial Balika Fado, tentunya hanya di ANTV. Terima kasih.